Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat kita semuanya. Jumpa lagi dengan Bapak Arif dalam pembelajaran matematika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Saputra dari SMK Negeri 49 Jakarta, calon guru penggerak angkatan yang ke-7. Pada video kali ini, saya menyampaikan jurnal refleksi 2 mingguan modul 3.1, pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Sebelumnya perkenalkan, nama fasilitator saya adalah Bapak Mahmud Zulkifli, SPD MSI. Sedangkan pengajar praktik saya adalah Ibu Dr. Randa Mintauli Pancarnahor. Dalam penyampaian jurnal refleksi 2 mingguan, saya menggunakan model yang pertama yaitu 4F. Yang pertama adalah fact atau peristiwa yang saya alami. Yang kedua adalah feeling, bagaimana perasaan saya. Yang ketiga adalah finding, pembelajaran yang saya dapatkan pada modul 3.1. Dan yang keempat adalah future atau penerapan yang akan saya lakukan. Langsung saja kita masuk kepada F yang pertama adalah fact atau peristiwa. Dalam hal ini, pengalaman saya mengikuti pembelajaran pada modul 3.1 ini sangat luar biasa. Melalui tahapan belajar alur merdeka seperti modul-modul sebelumnya. Merdeka di sini merupakan singkatan dari mulai dari diri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, demonstrasi kontekstual, elaborasi konsep, ruang kolaborasi, demonstrasi kontekstual, elaborasi pemahaman, serta koneksi antar materi dan aksi nyata. Peristiwa yang pertama, tahapan mulai dari diri. Pada modul 3.1 ini, saya melakukan kegiatan yang bertujuan untuk mengaktifkan pengetahuan awal dan mengamati keterampilan seorang pemimpin dalam mengambil keputusan dengan berada di antara berbagai pemangku kepentingan, di antara sebagai murid, orang tua atau wali murid, guru, pengawas, dan pihak komunitas sekolah. Selanjutnya, tahap eksplorasi konsep yang merupakan tahap di mana saya bereksplorasi secara mandiri untuk memahami konsep pengambilan keputusan berbagai nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin dalam sekolah atau dalam pembelajaran. Sebagai institusi moral, menjelaskan pentingnya pengambilan keputusan seorang pemimpin yang berdasarkan 3 unsur, yaitu berpihak kepada murid, bertanggung jawab, serta berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang universal, serta menganalisis nilai-nilai kebajikan yang terkandung dalam sebuah pengambilan keputusan yang berkaitan dengan dilema etika. Selanjutnya, tahap ruang kolaborasi, di mana saya melakukan kolaborasi di ruang virtual untuk saling berbagi, berkolaborasi, dan menerapkan keterampilan pengambilan keputusan berdasarkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah dalam pengambilan keputusan dan pengujian keputusan dengan rekan sejawat calon guru penggerak yang lainnya. Selanjutnya adalah tahap demonstrasi kontekstual, di mana saya melakukan suatu analisis atas penerapan proses pengambilan keputusan berdasarkan pengetahuan yang telah dipelajari tentang berbagai paradigma, prinsip, pengambilan, dan pengujian keputusan di sekolah asal dan di sekolah lingkungan lain dengan mewawancarai 2 kepala sekolah yang berbeda. Dalam hal ini saya mewawancarai Ibu Ani Kristiani, yaitu Kepala Sekolah SMK Negeri 49 Jakarta,
sedangkan yang kedua adalah Ibu Sri Hartati dari SMK Negeri 36 Jakarta. Sedangkan pada tahap elaborasi pemahaman, saya melakukan ruang elaborasi pemahaman, paradigma, prinsip, dan pengujian keputusan bersama instruktur melalui ruang virtual atau secara daring. Selanjutnya, pada tahap koneksi antar materi, di sana saya membuat kesimpulan dari keseluruhan materi yang saya dapatkan dengan membuat video, kemudian mengundang rekan-rekan seprofesi saya untuk memberikan tanggapan atas tulisan tersebut. Peristiwa yang terakhir adalah tahap aksi nyata, yaitu sebagai aktivitas akhir pada alur merdeka, di mana saya mempraktikkan proses pengambilan paradigma, prinsip, dan pengujian keputusan di sekolah dalam menyelesaikan ketujuh tahapan pengalaman belajar tersebut. Saya tidak menemukan hambatan yang begitu berarti, namun saya mendapatkan tantangan ketika ditugaskan untuk mewawancarai 2 sampai 3 kepala sekolah yang berbeda, di mana saat itu saya memilih 2 kepala sekolah untuk mendapatkan jawaban atas pengalaman beliau dalam mengambil keputusan yang relevan dengan materi yang saya pelajari. Ini adalah F yang pertama, yaitu peristiwa yang saya alami selama mempelajari modul 3.1 ini. Selanjutnya, F yang kedua adalah feeling atau perasaan saya. Bagaimana perasaan saya? Perasaan saya sangat senang selama pembelajaran berlangsung karena materi yang saya pelajari merupakan ilmu pengetahuan yang baru yang harus saya kuasai jika saya seorang pemimpin dalam pembelajaran. Guru penggerak harus berperan sebagai pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, coach bagi guru yang lain, mendorong kolaborasi antar guru, dan memajukan kepemimpinan seorang murid. Selanjutnya, dalam menjalankan tugas tersebut, saya harus terampil dalam mengambil keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Seperti yang telah saya pelajari sebelumnya, seorang guru penggerak haruslah memiliki nilai mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak kepada murid. Dalam hal ini, dalam pengambilan keputusan, seorang pemimpin harus berdasarkan 3 unsur, yaitu berpihak kepada murid, bertanggung jawab, serta berdasarkan kepada nilai-nilai kebajikan universal. Setiap konsep materi dari awal sampai modul akhir ini dipelajari, saya menemukan banyak sekali keterkaitan sehingga terkonstruksi membentuk sebuah pemahaman baru. F yang ketiga adalah finding, pembelajaran yang saya peroleh selama mempelajari modul 3.1 ini. Yang pertama adalah pelajaran yang saya dapat dari modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan jika saya sebagai pemimpin dalam pembelajaran. Dalam keterampilan pengambilan keputusan, seringkali berbagai kepentingan saling bersinggungan dan ada pihak-pihak yang akan merasa dirugikan atau tidak puas atas keputusan yang saya ambil. Dalam hal ini, pada kegiatan pengambilan keputusan adalah suatu keterampilan. Semakin sering kita melakukannya, maka semakin terlatih, semakin fokus, dan semakin tepat sasaran, sehingga mengurangi resiko yang akan saya ambil. Sesulit apapun keputusan yang harus saya ambil untuk permasalahan yang sama-sama benar sebagai seorang pemimpin, kita perlu mendasarkan keputusan kita pada 3 unsur, yaitu berpihak kepada murid, penuh tanggung jawab, serta berdasarkan kepada nilai-nilai kebajikan yang universal terhadap segala konsekuensi dari keputusan yang kita ambil.
Ketika kita menghadapi situasi dilema etika, akan ada nilai-nilai kebajikan mendasar yang saling bertentangan, seperti cinta dan kasih sayang, kebenaran dan keadilan, kebebasan dan persatuan, toleransi, tanggung jawab, dan penghargaan akan hidup. Selanjutnya, pembelajaran yang saya peroleh di sini adalah paradigma yang terjadi pada situasi dilema etika dikategorikan sebagai hal di bawah ini. Yang pertama ada individu melawan kelompok, yang kedua rasa keadilan lawan rasa kasihan, yang ketiga kebenaran lawan kesetiaan, dan yang keempat adalah jangka pendek lawan jangka panjang. Selanjutnya, pembelajaran yang saya peroleh di sini adalah ada 3 prinsip dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, berpikir berbasis hasil akhir. Yang kedua adalah berpikir berbasis peraturan. Yang ketiga adalah berpikir berbasis rasa peduli. Ada 9 langkah dalam pengambilan keputusan yang perlu kita ketahui dan perlu kita kenali setelah mempelajari modul 3.1 ini. Yang pertama adalah mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan. Yang kedua adalah menentukan siapa aja yang terlibat dalam situasi ini atau kasus. Yang ketiga, kumpulan fakta-fakta yang relevan dengan situasi. Yang keempat adalah pengujian benar atau salah. Dalam hal ini ada uji legalitas, uji regulasi atau standar profesional. Yang selanjutnya adalah uji intuisi, uji publikasi, dan uji panutan atau idola. Yang kelima adalah pengujian paradigma benar lawan benar. Yang keenam, melakukan prinsip resolusi. Yang ketujuh, investigasi opsi trilema. Yang kedelapan adalah buat keputusan. Yang kesembilan adalah kita review kembali keputusan yang telah kita buat. Yang terakhir adalah future, penerapan saya setelah melakukan atau mempelajari modul 3.1 ini. Yang pertama, saya akan menerapkan keterampilan pengambilan keputusan berdasarkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan sesuai dengan konsep yang telah dipelajari pada modul 3.1 ini agar semakin terlatih dan terampil dalam melakukan pengambilan keputusan. Selanjutnya adalah tidak hanya itu, saya akan membagikan informasi terkait dengan pemahaman materi yang baru yang saya pelajari dalam modul 3.1 ini kepada rekan guru yang lain melalui berbagai media, baik itu secara langsung ataupun melalui berbagai media informasi digital yang mudah diakses oleh rekan sejawat yang lain. Nah, sekian video refleksi 2 mingguan saya yang berkaitan dengan pengambilan keputusan berdasarkan atau berbasis nilai kebajikan jika saya seorang pemimpin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.